Halo, Shalom, selamat berjumpa dengan saya Hendra Kasenda dalam pelajaran Alpha Victory. Hari ini kita masuk dalam pelajaran pertama. Temanya siapakah Yesus? Apakah Yesus Tuhan atau manusia? Ataukah kedua-duanya? Nah, kita akan membahas tentang siapakah Yesus pada hari ini. Anda pasti yang sudah mengikuti program Alpha Victory sampai dengan sekarang ini pasti sudah mengenal tentang Yesus, bukan? Nah, siapakah dia? Apakah dia Tuhan atau manusia? Ataukah dia Tuhan manusia atau manusia Tuhan? Nah, ini kadang-kadang membuat kita bingung ya. Tetapi hari ini saya akan mengupasnya bagi Anda tentang Yesus ini. Siapakah dia? Yesus adalah Tuhan ataukah Yesus adalah manusia? Kalau Anda bisa menjawab pertanyaan ini dan Anda bisa meyakininya, saya percaya iman Anda akan teguh dan kokoh. Maka betapa pentingnya pelajaran pada hari ini, dan mari kita simak bersama-sama siapakah Yesus. Baik, saudara, mungkin Anda pernah mengenal salah seorang yang terkenal di dunia ini, ya. Sebutkan saja orang-orang yang Anda pernah kenal. Mungkin seperti yang ada di depan sini, ada Eleanor, ya. Dia adalah seorang ratu dari Inggris. Kemudian ada Cleopatra, dia ratu dari Mesir, dan juga ada orang-orang yang terkenal di zaman-zaman dahulu yang kemudian bisa Anda sebutkan satu persatu siapakah mereka, ya. Misalnya di sini ada James Watt, ada Isaac Newton, ada Leonardo da Vinci, ya, dan juga ada George Washington. Nah, pertanyaan saya, orang-orang yang terkenal dan berpengaruh di dunia itu pada waktu yang lalu, apakah mereka masih terkenal sampai dengan sekarang? Ya, mungkin Anda berkata, ya memang mereka masih dikenal, ya, dan terkenal juga, ya. Apalagi seperti Cleopatra, ya, terkenal sampai dengan sekarang. Tetapi apakah mereka masih berpengaruh bagi dunia ini? Ya, saudara, mungkin Anda berkata, oh, dia sudah tidak berpengaruh sekali, ya. Betul sekali, karena Cleopatra hanya berpengaruh ketika dia menjadi ratu di Mesir yang mampu mempengaruhi seorang raja Romawi yang kemudian meninggal oleh karena perang antara Romawi dan Mesir. Nah, saudara, kita melihat bersama-sama orang yang dulu terkenal di masa lalu, berpengaruh di masa yang lalu, belum tentu sekarang ini akan tetap terkenal atau berpengaruh. Apalagi 1000 tahun yang akan datang, belum tentu orang akan mengenal dia, belum tentu orang itu terkenal dan membawa pengaruh. Nah, tetapi ada satu hal yang ingin saya katakan kepada saudara tentang orang-orang yang Anda kenal sekarang ini, ya, orang-orang yang sesaman lah dengan kita. Katakanlah seperti Bill Gates, atau seperti Che Guevara, atau katakanlah seperti artis-artis yang ada di depan sini, ya, bahkan termasuk mantan presiden kita Megawati, ya, saudara. Apakah Anda masih mengenal mereka, saudara? Ya, dapatkah Anda mengenali semua wajah yang ada di depan sini, ya? Kalau saya, saudara, saya kenal wajah mereka, tapi ada beberapa yang saya lupa namanya. Nah, kalau Anda yang mendengarkan program ini atau Anda yang mengikuti pelajaran ini, apakah Anda bisa menyebutkan satu persatu daripada orang-orang yang saya tampilkan ini? Nah, kalau Anda dapat mengenali mereka, berarti mereka masih berpengaruh bagi Anda. Tapi kalau Anda tidak dapat mengenali mereka, berarti mereka hanya terkenal dan berpengaruh di zamannya, saudara, ya. Nah, berarti minggu depan, bulan depan, tahun depan, bahkan 100 tahun depan, mereka mungkin bukan orang yang berpengaruh, atau mungkin tidak akan dikenal lagi pada zaman yang akan datang itu. Nah, siapakah Yesus? Apakah dia Anda kenal, ya? Nah, saya ingin perkenalkan Yesus ini. Dia dibaptis di Sungai Yordan. Dia terkenal dari sejak zaman dulu sampai dengan sekarang dan sampai yang akan datang. Mengapa demikian? Karena dia manusia satu-satunya yang datang dari surga, datang ke dalam dunia ini. Dia dibaptis di Sungai Yordan. Kemudian begitu dia keluar dari air, ada suara dari surga,
Nah, suara saja dari surga mengenali dia, yaitu Allah Bapa. Dan Allah Bapa berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Lalu datanglah Roh Kudus menguasai dia, memimpin dia, dan mengurapi dia seperti burung merpati. Jadi Allah saja, Roh Kudus saja mengenal dia, ya. Apalagi alam semesta dan termasuk saya dan saudara harus dapat mengenali Yesus itu. Ada banyak bukti sejarah keberadaan Yesus. Jadi Yesus itu bukan hanya dongeng, cerita yang dikarang-karang ada di buku cerita anak-anak, tetapi Yesus adalah manusia yang real, yang nyata, yang pernah datang ke dalam dunia ini. Ada bukti sejarah tentang Yesus. Nah, kalau saudara lihat tahun kelahiran saudara, katakanlah seperti saya, tahun lahirnya tahun 1973. Itu berarti tahun kelahiran saya 1973 itu berarti 1973 tahun yang lalu itulah tahun kelahiran Yesus. Karena tahun kelahiran Yesus dipakai untuk menjadi tahun seluruh dunia. Ya, saudara, bahkan tahun lahir Anda, katakanlah tahun 1980 atau tahun 2000 atau tahun 1990, 1995, ya, itu berarti di tahun itu kalau saudara hitung mundur ke belakang sampai dapat tahun 0, berarti Anda memakai tahun lahir Yesus. Nah, ini berarti Yesus berpengaruh dalam kehidupan Anda. Tahun kehidupannya saja Anda gunakan, ya, saudara. Nah, siapakah Yesus? Yesus itu adalah firman Allah. Dia ada bersama-sama dengan Allah dan dia adalah Allah. Yesus telah ada sebelum dunia dijadikan. Dia bersama-sama dengan Allah. Dia adalah firman Allah. Dia adalah perkataan Allah. Dia adalah ucapan Allah. Kalau Allah ada, Allah punya kata-kata, itulah Yesus. Tapi dia belum memakai nama Yesus karena nama Yesus itu baru dia gunakan setelah dia lahir. Di awal dari seluruh semesta dan dari seluruh ciptaan adalah Allah. Allah lah yang pertama, yang tidak diciptakan, yang tidak dibuat oleh siapapun, yang ada dengan sendirinya. Allah yang menguasai segala semesta, segala alam dunia ini, dia ada pada mulanya. Makanya dikatakan pada mulanya adalah Allah. Allah itu memiliki firman, Allah itu memiliki roh, perkataan adalah firman Allah. Itulah Allah firman, atau yang disebut sebagai Yesus ketika dia lahir. Nah, jadi saudara-saudara, Yesus adalah firman Allah, perkataan Allah, atau dalam bahasa Arab disebut kalimatullah. Dialah Allah yang kemudian menjadi manusia. Firman Allah itu bersama-sama dengan Allah, dan firman adalah Allah. In the beginning was the word, kata Yohanes 1 ayat yang pertama. Nah, firman Allah itulah yang menciptakan alam semesta, dan firman Allah itu datang ke dalam dunia. Firman Allah itu masuk ke dalam seorang perawan namanya Maria. Lalu ketika tiba waktunya firman Allah itu dilahirkan, maka dia diberi nama Yesus. Yesus adalah nama bahasa Indonesia, tapi dalam bahasa Ibrani dia diberi nama Yeshua HaMashiach. Dalam bahasa Yunani dia disebut Yesus Kristus. Dalam bahasa Arab dia disebut Yeshua Al-Masih. Dalam bahasa Latin dia disebut Yesus, dan dalam bahasa Aram disebut Yeshua. Jadi saudara, Isa Al-Masih, Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus, Yeshua, Yesus, semuanya merujuk kepada satu nama yang sama, yaitu Yesus. Jadi kalau Anda bertemu dengan orang-orang yang berkata Isa Al-Masih bukan Yesus, Yesus bukan Isa Al-Masih, itu salah kaprah, karena Yesus itu memiliki sebutan lain sesuai dengan penganut bahasa yang menggunakannya. Ada bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Arab,
dan bahasa Inggris Jesus Christ, tetapi semua merujuk kepada Yesus yang sama, yaitu firman Allah yang datang kepada Maria dan menjadi seorang manusia. Nah, ketika Yesus dalam dunia ini, dia bertanya kepada para murid-muridnya, siapakah aku? Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, kalau saudara baca Matius pasal 16 ayat ke-13, dan saya baca kepada saudara, ia bertanya kepada para murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Kata orang, siapakah aku ini? Kira-kira dia bertanya begitu kepada murid-muridnya. Lalu jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi Petrus berkata bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang hidup. Yesus adalah Mesias. Ini menunjukkan bahwa Yesus itu keluar dari Allah Bapa, yaitu firman daripada Allah Bapa keluar dari dalam dirinya, disampaikan kepada Maria, lalu kemudian dilahirkan. Lalu ketika dia lahir, seorang anak laki-laki, dia diberi nama Yesus. Sepanjang dia ada dalam dunia ini, sepanjang dia berumur 33 tahun, dia menunjukkan karakter diri, bukan hanya sekedar manusia, tetapi dia adalah Allah sendiri. Yang pertama, saudara, dia menunjukkan mujizat dalam dunia ini. Yesus itu menyembuhkan orang sakit. Bahkan Alkitab berkata semua orang yang sakit dia sembuhkan. Tidak ada penyakit yang tidak dapat dia sembuhkan. Kalau bukan Allah, kalau bukan Tuhan, tidak mungkin manusia seperti Yesus dapat melakukannya. Yang mati dibangkitkan, yang buta melihat, yang lumpuh bisa berjalan, yang tuli bisa mendengar, yang sakit kusta bisa kembali normal. Itu kalau bukan Tuhan, saudara, yang menyembuhkan tidak akan mungkin. Kalau dia hanya utusan Tuhan, kalau dia hanya manusia, kalau hanya dia sekedar nabi, saudara, dia tidak mungkin dapat melakukan semua itu. Hanya Tuhanlah yang dapat menyembuhkan semua sakit penyakit. Haleluya. Nah, yang kedua, Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Bayangkan saudara, orang lumpuh itu akan sangat sukar disembuhkan. Bahkan banyak orang tidak dapat melakukannya. Kalau Yesus bukan Tuhan, dia tidak mungkin dapat membuat orang yang terbaring di tempat tidur itu, disaksikan oleh teman-temannya itu, bisa bangkit berdiri dan memegang dia punya tempat tidur lalu berjalan. Hanya Tuhan yang dapat melakukan hal seperti itu. Yang ketiga, ketika ada seorang perempuan berdosa, yaitu perempuan berzina, Yesus berkata dia mengampuni dosa perempuan itu. Perhatikan, hanya Tuhan yang dapat mengampuni dosa. Jadi Yesus itu berkata kepada perempuan itu, dosamu diampuni, menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan. Kalau dia punya teman namanya Lazarus, ya saudara, sudah meninggal 3 hari, Yesus membangkitkan dia. Dia berseru, Lazarus bangkitlah dari dalam kubur. Saudara, orang yang sudah mati di kubur 3 hari, sudah bau, saudara. Lalu ketika dia mendengar suara Yesus, orang itu bisa bangkit, bisa keluar dari kubur. Bagaimana ceritanya kalau bukan Tuhan yang mengerjakannya? Dan saudara, kita perlu memahami, Yesus bukan hanya membangkitkan orang mati, tetapi dia sendiri mati dan bangkit dari antara orang mati. Bayangkan, dalam dunia ini semua orang mati. Siapapun mati, pembesar-pembesar, pemimpin-pemimpin agama, baik rakyat, baik jemaat, maupun pendeta, baik dewa, baik dewi, maupun siapapun, itu pernah mati, adalah orang-orang yang mati semuanya. Tetapi saudara, mereka mati dan tidak pernah bangkit sampai dengan hari ini. Tidak pernah ada berita, tidak pernah ada kabar, tidak pernah ada saksi bahwa mereka itu bangkit dari antara orang mati. Tetapi Yesus, orang-orang melihat dia mati disalib, dipaku di sana, dicambuk. Kemudian saudara, mereka bawa dia ke kubur, tetapi 3 hari kemudian kubur itu tidak dapat menahan dia. Dia
Dia keluar dari kubur dan dia tidak pernah mati lagi sampai dengan hari ini, karena beberapa hari setelah kebangkitannya itu dia naik ke surga. Bayangkan saudara, orang seperti ini kalau dia bukan Tuhan, tidak mungkin dia bangkit dari antara orang mati, tidak mungkin juga dia bisa naik ke surga. Nah saudara, ada fakta kebangkitan Yesus. Orang-orang Romawi itu berkata bahwa murid-murid Yesus mencuri tubuhnya. Sementara saudara, di sana ada banyak tentara mereka yang menjaga. Nggak mungkin murid-murid Yesus itu yang sudah lemah iman karena gurunya mereka sudah disalibkan, lalu berani-berani melawan tentara-tentara Romawi yang berjaga-jaga di kuburan Yesus. Tetapi kita lihat di sana kuburan Yesus kosong oleh karena dia sendiri bangkit dari antara orang mati. Ada banyak saksi yang menyaksikan, dan tentara Romawi sendiri kaget, bingung karena mereka berjaga-jaga, tapi mereka kemudian melihat bahwa kuburnya bisa kosong. Kalau bukan Tuhan yang mengerjakan, siapa lagi saudara ya? Kita lihat bersama-sama Yesus sendiri saudara, dia disebut jalan dan kebenaran dan hidup. Kalau saudara perhatikan dalam firman Tuhan Injil Yohanes pasal 14, Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup, saudara. Artinya apa? Artinya dosa manusia itu dapat diampuni, saudara. Ya, kalau Yesus bukan jalan dan kebenaran dan hidup, maka dosa manusia tidak akan dapat diampuni. Dia adalah jalan menuju surga. Yesus adalah bukan hanya sekedar jalan. Banyak orang berkata banyak jalan menuju Roma, tapi saudara, ada jalan yang menuju jurang, ada jalan yang harus ditempuh dengan berbahaya jalan itu, dan bukan jalan yang benar. Tetapi Yesus adalah jalan, dan dia juga jalan yang benar karena dia adalah kebenaran. Dan ada orang berkata, aku punya jalan, aku juga punya kebenaran, tapi saudara, ujungnya belum tentu hidup. Bisa-bisa itu jurang dan bisa-bisa mematikan. Tapi Yesus dengan kepastian dia berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, dan aku hidup. Artinya kalau engkau mau ke surga, engkau lewat aku, karena akulah jalan, dan aku adalah jalan yang benar. Dan setelah aku jalan yang benar, aku akan memberikan kepadamu kehidupan. Maka Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Hari ini saudara, kalau engkau memiliki dosa, Yesus dapat mengampuni dosamu. Datanglah kepada dia dan jangan berbuat dosa lagi, karena Tuhan sanggup untuk mengasihi saudara. Tuhan Yesus mengasihi saudara, maka kita pun wajib untuk mengasihi musuh kita. Nah saudara, kalau hari ini engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka engkau akan masuk surga. Nah hari ini, sebelum saya ingin melanjutkan lagi dengan pelajaran yang berikut, mari saya ingin saudara melihat kebenaran firman Tuhan bahwa kedatangan Yesus ke dalam dunia untuk menyelamatkan saudara, kedatangan Yesus ke dalam dunia untuk menebus dosa saudara. Nah jika hari ini saudara bertemu dengan Yesus, apa yang akan saudara katakan? Saya mendorong kita semua untuk meminta pengampunan dari Yesus dan menerima Yesus sebagai Mesias, anak Allah yang hidup, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang akan datang, yang dapat menolong, menyelamatkan, dan memberkati hidup saudara. Puji Tuhan, malam hari ini, atau kalau saudara mendengar pada waktu siang, saudara dapat berdoa kepada Tuhan dan meminta pengampunannya. Mari berdoa bersama-sama dengan saya. Katakan, Yesus, aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Aku mengaku dosa di hadapan Engkau. Ampunilah aku Tuhan, dan sucikanlah aku Tuhan. Dan hari ini aku terima Engkau sebagai Mesias, sebagai anak Allah, sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sucikan dosaku dan bawalah aku semakin hari semakin dekat dengan Engkau. Jadikan aku anak-Mu yang kekasih, yang taat, dengar-dengaran, dan melakukan kebenaran daripadamu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah saudara, Anda yang mengikuti program pada malam hari ini, Anda telah selesai mengikuti pelajaran tentang siapakah Yesus. Nah menurut saudara, siapakah Yesus itu? Kalau Anda
punya jawabannya, silakan menulis di kolom komentar di bawah sini dan sudah cantumkan Yesus adalah ini, Yesus adalah itu. Menurut saudara, siapakah Yesus? Bagi saya, Yesus adalah Tuhan saya. Dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup, yang datang ke dalam dunia menyelamatkan hidup saya, bawa saya ke dalam kerajaannya, yaitu surga yang kekal. Seperti Anda juga mau mengalami hal itu, maka kita bersama-sama menjadikan dia Tuhan dan Juru Selamat. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa lagi bersama Hendra Kasenda. Shalom, Tuhan memberkati.